صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Kepala TPA Ibu Nurul Menteri IPDGF. Yang kami hormati Ustazah TPA yang kami hormati orang tua santri TPQ Huda, yang kami hormati juga Ustaz Abdul Latif serta anak-anak santri TPQ Huda yang saya menjadikan diperkenalkan. Puji syukur hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pemberian hadiah lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk efektifkan waktu, marilah kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara pada sore hari ini dalam tertib dan tertutup. Seluruh muka acara kita baca basmalah sama-sama dulu ya. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua kita murojaah baca sama-sama surah Ad-Duha dan An-Najm. Tahu 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh santri yang telah mengikuti bacaan Ramadan. Semoga Ramadan Al-Quran kita senantiasa dijaga dan dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Capim Rumah kepada yang terhormat dan sudah meluncurkan orang biasa DPR, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih yang tidak terhingga buat Ustaz Fatih Sarjana Hukum Syariah. Masya Allah, Ustaz ini hukum syariah ya, jadi jangan dikira nanti kita bertakwa kemana atau Ustaz anak bertakwa hukum pidana perdata. Salah kalau pidana perdata ini hukum syariah, biasanya hukum syariah bebas. Insya Allah beliau akan melaksanakan Ustaz di sekolah kami di rumah kami di PPG Rumah Lega. Pertama kali ini wasilah Ustazah Intan kita jadi bertemu, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terus terjalin bersama Ustaz Atif untuk selanjutnya. Kemudian yang Allah hormati orang tua siswa, bunda-bunda sekalian yang solehah semuanya, insya Allah hari ini tidak juga sedikit terima kasih bunda-bunda mau bersilaturahmi, meluangkan waktu bersama-sama kita di sini berkumpul sambil mengingat kembali momen kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya perayaan Maulid Nabi hari ini kita teringat kembali gitu ya, bahwasanya salah satu hal yang mesti kita syukuri juga yaitu kita ini terlahir dengan kita Islam, maksudnya terlahir sebagai umat yang Allah paling suka, paling ridhoi sebagai umat Islam gitu. Walaupun ketika ditanya sama para nabi ya, saya kemarin membaca di Al-Quran itu ketika ditanya pada Hawariyun ini kan para pengikut Nabi Isa, ditanya siapakah kalian, kata mereka kami ini Muslim. Maka Allah langsung ngobrol sama Maryam, coba baca Maryam, katanya mereka menyatakan ini sebagai Muslim. Apa definisi Muslim ya Allah? Muslim itu kan adalah orang yang beragama Islam ya, menurut pendapat kita. Ternyata Muslim itu maknanya itu sedikit dipersempit. Ternyata umat terdahulu itu menyebut mereka Muslim, artinya betul Nabi Adam pun Muslim gitu, karena Muslim itu artinya orang yang berserah kepada Allah. Ini terserah kalau ada salah. Jadi sebenarnya kita ini semuanya Muslim yang benar-benar berakidah lurus kepada Allah, itu disebut Muslim, bukan hanya orang yang beragama Islam. Walaupun sekarang ketika kita menyebut Muslim, maka kita hanya mengkhususkan kepada diri kita yang beragama Islam. Padahal agama Islam ini sebenarnya agama yang fitrah, yang dari Allah selama itu bertauhid, sebenarnya bisa dikatakan Islam. Cuma nabinya, kalau kita ini nabinya umat Nabi Muhammad SAW, maka dinamakan Muslim. Karena mungkin kurang paham, mungkin Ustaz bisa bercerita, karena begitu itu pertanyaan yang menggelitik juga gitu. Ibu-ibu, kita di masa-masa yang tidak mudah ya Pak ya. Nah, zamannya sudah semakin tidak mudah untuk kita dan juga untuk anak-anak kita, apalagi banyak berita-berita bencana ya yang ada di mana-mana. Terus melihat sepertinya dunia di luar sana tuh banyak berita yang tidak enak, jauh ya. Orang bicara ekonomi, orang bicara tentang bencana alam, terus orang bicara tentang masa depan dan sebagainya. Kalau kita ikuti terus, ketakutan itu tidak akan berkurang, malah semakin bertambah gitu. Apalagi kita memandang anak-anak kecil ini, kita membayangkan bagaimana masa depan mereka. Masa depan kita itu aja sudah seperti ini. Maka menurut ulun, cara yang paling
nyaman dan paling baik saat ini adalah kita kembali kepada Allah gitu ya. Kita kembali kepada kemurnian kita sebagai seorang muslim, umatnya Rasulullah, dan kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi muslim yang sejati, karena sesungguhnya kita mencari kedamaian dan iman ini menjadi dalam dada lagi, karena di masyarakat datang ulur rasa ya dan ulur daya kayaknya kita semakin membutuhkan iman yang kuat supaya kita bisa tegar menghadapi kehidupan yang kelihatannya semakin lama semakin tidak bisa diceritakan gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu mengikuti berita atau mendengar sedikit demi sedikit cerita di luar, pasti mungkin seperti ini. Tapi ini tantangan juga buat kita semua ya Ustaz ya, untuk kembali sama-sama kembali kepada Allah, karena kalau kita bersama Allah, insya Allah dalam keadaan seperti apapun pasti di dunia kita ditemani, nanti di akhirat juga kita pasti akan ditemani. Jadi itu saja mungkin dari ulun. Di akhir, di awal, belum sih awal masih maulid kali ini, alhamdulillah kita tidak melaksanakannya pelumusan lagi, pelumusan Ustaz Tulis kan diingatnya, alhamdulillah diingatkan, dan mudah-mudahan hari ini mendatangkan kebaikan yang banyak buat anak-anak Islam semua, buat beliau semua, dan juga kepada ustazah semua yang sini sudah membantu dan menyiapkan acara ini dengan sepenuh hati ya. Dari kemarin kita mengadakan lomba sampai hari ini kita puncaknya perayaan Maulid Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang berlimpah. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsir. Ulun tutup sambutan ini dengan sama-sama membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Maulidia selaku Kepala TPQ atas sambutan dan nasihat yang kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi dan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat, yaitu Ustaz Abdul Latif SH. Kepada Ustaz Abdul Latif SH yang terhormat, kami persilahkan untuk menyampaikan ceramah agama. وخصوصا من كنانية صالحة بسبب وإن بشيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sebelum Bapak ucapkan salam, Bapak nak beri pantun dulu boleh? Pagi-pagi memetik daun salam. Daun salamnya ditumbuk dicampur dengan mentega. Hari ini siapa saja yang menjawab salam, Bapak doakan mudah-mudahan masuk. Amin. Amin. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat senang. Kalau begitu Bapak absen. Ini ngajinya pakai metode apa? Oke, wafat. Oke. Siapa yang sudah wafat 10 angkat tangan? Oh, ada ya. Oke, salah Bapak, maaf. Siapa yang sudah wafat 1 angkat tangan? Oh, Masya Allah. Ya, iya, mantap. Wafat 2 angkat tangan. Oh, ya. Oke, lanjut. Wafat 3. Wafat 3, oh ya 3, was 3 ya. Wafat 4. Oh, wafat 5. Wah, ada. Wafat 6 ada nggak? Oh, ada langsung Al-Quran. Gorib siapa? Oh, banyak, Masya Allah. Yang sudah Al-Quran, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Nah, sama-sama kita cintai ibu atau ustazah kepala sekolah TPA Rumah Lebah didampingi dengan ustazah semuanya perempuan. Ya. Bapak perempuan kan laki-laki? Oh, laki-laki. Ya. Kemudian yang ulun hormati orang tua dari santri TPA Rumah Lebah, adik-adik santri yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan TPA yang kita cintai ini, ruangan yang menjadi sejarah bagi kehidupan kita, bagi kehidupan anak-anak kita. Di sini mereka memulai menuntut ilmu. Maka yang paling dimuliakan Allah ada pada hadis. Adik-adik hafal enggak? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'an. Oke, ulang 1, 2, 3. Khairukum man lamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik yang belajar Al-Quran dan Masya Allah. Seandainya tadi tidak ada hadiah, Bapak yang beri hadiah. Tapi berhubung ada hadiah, ya jadi Bapak beri. Nanti dapat hadiah masing-masing ya. Siap dapat hadiah? Kalau siap, dengarkan dengan baik. Ibu-ibu yang dicintai Allah dan adik-adik, ustazah-ustazah, sebelum ulun mulai masuk kepada isi tausiah pada kesempatan kali ini, mungkin ini untuk kita semua. Sebenarnya yang harus sangat dimuliakan itu adalah guru-guru kita yang mengawali pengajaran di TK, lebih-lebih TK Al-Quran. Karena ini adalah awal mula anak-anak kita bisa belajar membaca. Nah, jadi sebenarnya kalau ulun atau orang-orang yang terkenal, ustaz-ustaz yang terkenal belum tentu bisa mengajar abata. Amun kurang sabar, nangis. Berani nggak sama ibu yang gitu? Nah, dia kan pasti ibunya lembut, jangan nangis. Harus jadi anak dengan sabar. Guru-guru di TK, di TPA mengajarkan sehingga alhamdulillah anak-anak kita tadi ada yang sudah hafal Abduha, ada yang sudah hafal Al-Insyirah sampai anak. Oke, Bapak kembali mengabsen. Siapa yang sudah hafal juz 30 angkat tangan.
Oh, Masya Allah, Masya Allah. Boleh maju ke depan. Wah. Ya, boleh maju. Ya, maju ke depan. Cuma Bapak tadi nggak bawa hadiah, soalnya banyak hadiahnya. Oke. What's your name? Salam. Siapa nama kamu? Oh, Masya Allah. Sama dengan nama siapa? Iya, Masya Allah. Kelas? Bapak? Masya Allah. Baik, sambung ayat yang Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Tepuk tangan untuk tadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ulun video saja tahun 2000 sebelum masuk TPA atau 2001. Tajwidnya nggak begini. Qul huwallahu ahad. Begitu bacanya. Tadi sedangkan Umar yang masih kecil, tadi tajwidnya sampai kol-kolnya sudah diperhatikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti insya Allah bacaan yang ada di TPA kita, insya Allah bacaan yang sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk umat dan kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wadah, Masya Allah. Nah, wah, mendapatkan pulpen dan pensil dan penghapusnya sudah diambil kembali. Nah, bagian belakang ya. Nah, alhamdulillah. Nah, tadi ini sedikit hasil ibu-ibu pembelajaran anak kita yang ada di TPA rumah lebat ini, yang mana artinya Qul huwallah saja diperhatikan. Kita dulu mungkin ingat ibu-ibu waktu kita kecil, dulu kita ngaji Alhamdulillah, belum pas sebenarnya tajwidnya, tapi anak-anak kita sudah bisa. Baru kelas 1 SD, 2 SD, Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita berdoa adik-adik, ibu-ibu, ustazah-ustazah maupun ulun, mudah-mudahan Allah meridhai kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Oke, ulun mau tanya sebelum masuk, ada yang mau hari kiamat enggak? Tidak ada. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat tidak bermanfaat lagi apa-apa. Bahkan ibu bisa meninggalkan anak. Kali ingat lagi lawan anak yang disusui, nangis. Pas kiamat lepas. Yauma yafiru al-mar'u min akhihi. Jadi seseorang itu nanti nggak tahu yang mana keluarganya, yang penting selamat. Buka kiamat, kiamat, ayo kiamat. Berani atau enggak? Ya benar. Maka kita mempersiapkan bekal, yaitu salah satunya memperingati sejarah Maulid Nabi Muhammad. Siapa yang sudah kenal dengan Nabi Muhammad? Kalau ketemu belum pernah, tapi kalau tentang beliau sudah tahu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan Nabi baik dalam mimpi maupun nanti kita mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Siapa ingin mendapat syafaat? Angkat tangan. Siapa ingin dapat duit? Angkat tangan. Itu di belakang ada mama kalian, boleh minta nanti, jangan cuma doa. Ayo kita mulai sebelum isi dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad.
membaca sholawat di dalam hadis man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyara, yang artinya barang siapa sholawat satu kali saja akan dibalas dengan 10. Oke, kita hitung, kita belajar matematika lagi. Sholawat satu kali dibalas 10, 2 kali dibalas 23 kali dibalas 10 kali dibalas 1000 kali dibalas. Jawab di rumah masing-masing, hitung pakai kalkulator dengan normal ya. Buah nangka, buah kerodok. Siapa yang pakai pantun? Bapaknya berbuah aja. Lanjut. Bismillah. Nah, jadi perjalanan Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dilahirkan di kota mana? Di kota Mekah. Mekah itu negaranya negara apa? Arab Saudi. Masya Allah, kecil-kecil sudah tahu. Silahkan maju. Masya Allah. Tapi bapak maaf ya, gak bawa hadiah. Cuman ismuka. Siapa namamu? Siapa? Panggilannya? Zain. Sekolah kelas berapa? TK. Oh, TK, Masya Allah, TK. TKA. Oke, sudah wafat berapa? 1. Oke. Ada pertanyaan juga. Siapa nama kepala sekolah Bagus Rumah Sobat? Siapa? Masya Allah, kenal. Oke. Siapa Nabi yang lahir di bulan Rabiul Awal? Masya Allah, betul. Terakhir bacakan surah, sambung ayat yang Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, alhamdulillah. Berikan tepuk tangan untuk Anda Zen. Wah, alhamdulillah. Ternyata ada hadiahnya. Wah, Ustaznya sudah siap. Masya Allah. Terbang. Nah, dapat alhamdulillah. Ya, silakan kembali. Nah, tadi Zen menyambung ayat yang ulun baca, yaitu surah An-Nas ibu-ibu. Biasanya kita di kampung di waktu kecil membaca Qul a'udzu birabbin nas, itu kita dulu. Tapi Zen membaca dengan bagus. Ayat kedua Malikin nas itu maknya pendek. Nah, kita dulu baca Malikin nas, tapi Zen tadi masih kecil, belum masuk SD sudah membaca dengan tepat. Malikin nas ayat kedua itu maknya pendek, beda dengan Maliki Yaumiddin maknya panjang. Nah, ini berarti menandakan TPA kita luar biasa, sudah sesuai dengan kaidah baca Al-Quran yang baik dan benar, padahal masih kelas TK. Maka dari itu berikan tepuk tangan untuk kita semua. Di negara Arab Saudi, Mekah. Kemudian beliau itu sesuai dengan surah Duha, alam yajidka yatima fa'awa. Kondisi beliau di waktu sebelum dilahirkan, beliau sudah ditinggalkan oleh ayah. Kemudian masih kecil ditinggalkan oleh
ibu. Tapi Allah berfirman, alam yajid kayatiman fa'awa. Oh, meskipun yatim, tapi Allah tetap melindungi. Jadi jangan takut, pasti ada Allah. Makanya doa yang bagus untuk kita bersama, baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita ulang 1, 2, 3. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, banyak membaca doa yang seperti itu, insya Allah selalu akan dicukupkan Allah, baik itu pertolongan maupun hal yang lain sebagainya. Adik-adik yang dicintai Allah, lapar atau tidak? Tadi ada yang nyebut kada, kepada bapak tadi nama nelpon mau solo, tapi kada dapat, kada jadi. Maka dari kita hanya kepada sudah di cancel. Apa bapak kali ingat anda? Nah jadi lanjut ya. HP-nya kan kau ambil. Nah lapar lah. Ada yang nyebut tidak. Nah adik-adik yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita beragama apa? Islam. Dengan Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada sedikit pertanyaan daripada ibu ustazah kita, yaitu dulu banyak yang menamakan dengan muslim. Ya, benar sekali. Nah dulu orang juga disebut dengan orang muslim atau orang yang beriman kepada nabinya. Karena muslim berasal dari kata salama yusallimu tasliman, yaitu orang yang berserah diri, nanti insya Allah menjadi orang yang selamat. Namun di dalam sejarah, di kitab sejarah Rasul, di kitab Nurul Yakin itu disebutkan Rasulullah itu diutus ilan nasi kaffah, kepada seluruh umat manusia semua, baik yang dulu pada saat zaman Nabi sampai hari kiamat. Yang berbeda dengan Rasul yang lain, Nabi yang lain hanya diutus ila qaumihi, hanya kepada kaum yang ada pada saat itu. Jadi kalau Nabi Muhammad ilan nasi kaffah, seluruh umat manusia ikut Nabi siapa? Nabi Muhammad. Oke, Bapak mau tanya, cinta nggak sama Nabi? Emang iya? Yang benar. Cinta atau enggak? Cinta. Oke, kalau cinta apa buktinya? Coba Bapak tanya mama kamu pasti cinta dengan kamu. Buktinya disekolahkan di sekolah yang terbaik, yaitu di PAUD atau di TPK rumah berubah. Kemudian kalian memanggil mama, dibeli atau tidak? Berarti mama cinta atau tidak? Cinta. Sekarang kalian cinta atau tidak dengan Nabi Muhammad? Mana buktinya? Mana buktinya? Oke, ya kita cukup dua dulu pelajaran pada hari ini. Salah satu dari dua tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah yang pertama tadi sudah kita baca, al-iqtaru sholati ala nabi, banyak menyebut atau salawat kepada Nabi. Kayak apa salawatnya, contohnya gimana tadi? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa
Nah itu sering salawat ya. Siap? Atau baca di rumah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu contoh orang yang cinta kepada sesuatu, man ahabba syai'an katsura. Banyak apa? Dzikrah, banyak menyebut. Nah, katsura min dzikrihi, banyak menyebut sesuatu yang dicinta. Cinta sama abah? Cinta sama mama? Berapa yakin kalian sangat cinta? Buktinya kalian setiap hari pasti manggil mama. Ma, orang dari Kentucky. Tapi kalau cinta yang aslinya harus memanggil dengan lembut. Mama, buatkan ayam berketikan. Maksudnya dibelikan. Abah, saya beli pingat obat, nah lembut dia. Itu dia mencontohkan supaya supaya disayang harus juga sayang. Ada hadis man la yurham man la yurham. Ulang 1, 2, 3. Man la yurham, siapa siapa yang kada disayang, siapa yang kada sayang, maka dia dibalas dengan tidak bisa sayang. Makanya sayangi orang tua. Alhamdulillah beliau ada untuk kita. Jadi harus manggilnya dengan lembut. Kayak panggilannya mama, ibu, abah, ayah, dan lain sebagainya. Jangan teriak, gak boleh ya. Itu mengganggu atau tidak? Mengganggu. Orang yang cinta kepada Nabi seperti salawat dengan lembut, maka memanggil orang tua dengan lembut. Tapi jangan terlalu banyak minta uang. Jajannya 10.000, lagi 10.000, sampai 100.000 sehari. Astagfirullah, jangan banyak. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua, al-qita'ah li sunnatihi tsaniyah. Yang kedua, tanda cinta dengan Nabi selalu ikut, selalu umpat dengan sunnah. Contoh sunnah Nabi, Bapak contohkan. Ada makanan di depannya. Bapak ada makanan di depan. Ada hadis, pasti kalian hafal. La yajid itu siapa yang mengatakan itu? Hadis itu siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad. Perkataan atau sabda Nabi diikuti atau ada? Diikuti atau ada? Kalau kita dengan Nabi minumnya berarti gimana? Dulu seperti Bapak minumnya dulu. Nah, Bapak mencontohkan atau Bapak haus? Oh, berarti kalau begitu kalau Bapak haus Bapak minum. Awal minum dengan membaca apa? Dengan menggunakan tangan apa? Dengan menggunakan tangan kanan. Sedikit lagi ya. Nah, tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Mengikuti Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi harus ikut Nabi, yaitu wa idza syariba falyashrab bi yaminihi. Ada yang apa? Wa idza syariba falyashrab bi yaminihi. Bila hendak minumlah dengan tangan kanan. Di ujung setelah minum baca alhamdulillah.
Alhamdulillah. Baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya sempurna doa sesudah makan dan minum. Alhamdulillahi alladzi at'amana wa ja'alana minal muslimin. Berarti sudah diamalkan atau belum bacaan ini? Sudah lah, Bapak lihat di jalan-jalan tuh aduh bismillah. Tangan apa ini? Betul atau tidak begini? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makan dengan pelan dan tangan kanan. Kemudian membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Adik-adik yang dicintai Allah, sekarang sudah jam 5. Mungkin nanti akan ada pembagian hadiah dan lain sebagainya. Bapak mohon maaf atas segala kesalahan, mungkin cukup ini untuk untuk tausiah ternyata Maulidul Rasul pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak akhir dengan salam, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita sebanyak 3 kali. Ada berdoa. Membaca Rabbi ufirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi, Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah, ibu-ibu, adik-adik yang diberikan Allah, mudah-mudahan kita selalu terus semangat menuntut ilmu, mengikuti Rasulullah sangat semangat menuntut ilmu. Dan untuk ibu-ibu, mudah-mudahan nantinya anak-anak kita istiqomah, mudah-mudahan kita juga semangat mengantar anak-anak kita sekolah, selalu mendoakan. Karena tadi kita telah melihat hasil hafalan, hasil bacaan, hasil amalia, dan hasil doa yang dikumandangkan anak kita. Itu menandakan bahwa kualitas anak-anak kita meskipun masih kecil sudah patut dikasih jempol. Sangat luar biasa. Seandainya Bapak bawa hadiah, tadi Bapak akan memberi hadiah, tapi saya Bapak tidak bawa. Alhamdulillah ada yang Bapak. Oleh karena itu, ulun tutup dengan pantun jalan-jalan ke pelambor. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari besi. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, tolong jangan dilaporkan Bapak kepada Pak Polisi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan kepada Ustaz Abdullah bin untuk nanti tausiah yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita pahami, kita ingat, dan yang paling penting dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
kepada bapak beliau. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mendengarkan tausiah, mari kita sempurnakan rangkaian acara kita pada sore ini. Menjadikan doa kepada Allah yang akan dipimpin oleh Ustaz kepada Ustaz yang belum kita. Mari kita mengadakan kedua nama seperti tadi. Kita berdoa sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Allahumma ya Mufattih, fattih alaina abwab al-khair. Allahumma ya Mufattih, fattih alaina abwab al-rizq. Allahumma ya Mufattih, fattih alaina abwab as-sihhati wal 'afiyah. Allahumma ya Mufattih, fattih alaina abwab al-'ilm. Ya Allah Rahman, pada kesempatan sore hari ini kami berdoa kepada Ya Allah dengan mengangkat kedua tangan kami, yaitu di waktu yang mustajabah hari Jumat setelah asar. Ya Allah, berikanlah Ya Allah kemudahan dan kabulkanlah Ya Allah doa-doa kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan Ya Allah pada guru-guru kami, ustaz-ustazah kami. Mudah-mudahan beliau-beliau disehatkan badan sehingga bisa mengajarkan kami ilmu-ilmu. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami. Mudah-mudahan Sudin sehat keduanya, bisa mencarikan kami nafkah, bisa mengantar kami, bisa mendukung kami dan membersamai kami bersama terus sampai kami dewasa, sampai kami menjadi orang sukses. Beliau-beliau ada mendampingi kami Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sehat, orang yang kuat, kemudian orang yang berilmu dan sukses dunia dan akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa dan bil Maqam wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa dan bil maqasidana waghfir lana ma ghaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa dan bil maqasidana waghfir lana Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama dikabulkan oleh Allah dengan kita pada ini mendapatkan keberkatan. Terima kasih sekali lagi.